Banyak orang yang bilang kalau Kokushibo mati karena insecure. Kesimpulan sederhananya memang begitu. Tapi kalau kita coba ulik lebih dalam, ini bukan sekedar insecure karena lihat wajahnya yang udah jadi monster mengerikan. Tapi ini adalah pemicu munculnya sebuah pertanyaan dalam dirinya. Pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ia inginkan, tentang apa yang sebenarnya ia kejar selama ini. Saat ia masih jadi manusia, Kokushibo bernama Michikatsu Sugikuni. Ia terlahir kembar bersama adiknya bernama Yorichi Sugikuni. Di zaman itu, orang-orang memiliki kepercayaan kalau punya anak kembar adalah pertanda buruk karena akan memicu keributan tentang ahli waris di masa mendatang. Ditambah lagi, sang adik Yorichi terlahir dengan memiliki tanda aneh di dahinya. Hal itu memicu sang ayah untuk membunuhnya, namun beruntung dicegah sang ibu, yang akhirnya keduanya sepakat untuk tetap merawatnya dan memasukkan Yorichi ke kuil saat usianya 10 tahun. Itulah mengapa meski terlahir kembar, tapi kehidupan kedua saudara ini sangat jauh berbeda. Michikatsu dibesarkan seperti anak-anak pada umumnya, sedangkan Yorichi terisolasi dan bahkan hanya ditempatkan di ruangan kecil. Sejatinya, Michikatsu sadar akan perbedaan perlakuan ini, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena dari apa yang ia lihat, Yorichi memang selalu menempel pada sang ibu seakan menunjukkan ketidakberdayaannya. Hal itu membuat Michikatsu iba dan akhirnya ia memberikan sebuah seruling kecil pada Yorichi. Namun suatu hari, Yorichi yang selama ini dianggap lemah dan bisu, tiba-tiba berbicara dan menunjukkan bakat pedang yang luar biasa. Ia bahkan bisa melihat tubuh makhluk hidup secara transparan. Michikatsu yang menyadari hal itu pun dilahap oleh rasa cemburu dan iri mendalam. Ia merasa semua kerja kerasnya sia-sia. Suatu malam, Yorichi mengabarkan bahwa ibu mereka meninggal dan ia akan meninggalkan rumah. Yorichi berpamitan sambil berterima kasih atas seruling pemberian Michikatsu. Setelah itu, Michikatsu menemukan catatan harian ibunya dan menyadari bahwa Yorichi sengaja pergi untuk melindunginya agar tidak terjadi pertukaran pewaris. Ia juga mengetahui fakta bahwa Yorichi selalu membantu ibunya yang sakit. Kenyataan ini membuat Michikatsu terpukul, menyadari ia kalah dalam segala hal, kekuatan, kecerdasan, dan kepekaan. Bertahun-tahun kemudian, Michikatsu bertemu lagi dengan Yorichi yang telah menjadi samurai yang sangat kuat. Rasa iri Michikatsu kembali muncul dan ia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya demi mengejar ambisinya menjadi pemburu iblis seperti adiknya. Karena tanda pemburu iblis memperpendek umur, Michikatsu khawatir ia tak akan pernah bisa menyaingi kekuatan Yorichi. Tergoda dengan tawaran Mujan untuk mendapatkan keabadian, Michikatsu memilih menjadi iblis dan mengubah namanya menjadi Kokushibo. Setelah menjadi iblis, Kokushibo bertemu kembali dengan Yorichi yang sudah tua renta. Meskipun sudah berumur, Yorichi masih mampu mengeluarkan serangan kuat. Namun itu jadi serangan terakhirnya dan Yorichi meninggal dalam keadaan berdiri. Kokushibo merasa kesal karena tak bisa mengalahkan Yorichi, bahkan sampai akhir hayatnya. Dalam kemarahannya, ia membelah tubuh Yorichi dan menemukan seruling pemberiannya yang masih tersimpan dengan baik. Setelah mengingat itu, Kokushibo menyesali jalan yang telah ia pilih. Ia menyadari bahwa demi menjadi kuat, ia telah kehilangan segalanya, keluarga, jati diri, bahkan kemanusiaannya. Ia kini sadar kalau obsesinya menjadi kuat itu tidak ada gunanya, karena faktanya, mau sekuat apapun, ia tak bisa mengalahkan Yorichi. Dan kini ia sadar kalau satu-satunya yang ia inginkan hanyalah menjadi seperti Yorichi. Saat Kokushibo lenyap, satu-satunya yang tersisa hanyalah sebuah seruling bambu yang ia berikan pada adiknya, menjadi simbol penyesalan dan pengakuan bahwa Yorichi adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya.